Halo adik-adik, bertemu kembali bersama Kak Heri untuk lanjutan materi fisika tentang gravitasi 3. Gravitasi 3. Nah, pada gravitasi 3 ini kita akan membahas tentang hukum Kepler. Hukum Kepler. Hukum Kepler 1. Nah, dari hukum Kepler 1 ini adik-adik dapat menjelaskan tentang hukum Kepler 1 dan menyebutkan komponen-komponen orbit pada planet. Nah, jadi sebelumnya kita selalu mengatakan bahwa orbit dari bumi itu adalah lingkaran. Tapi pada kenyataannya, orbit planet-planet atau dalam susunan tata surya, yang dimana tata surya itu maksudnya adalah matahari sebagai eh, pusat orbit itu adalah eh, elips, elips atau lonjong. Nah, jadi hukum Kepler ini bunyinya apa? Bahwa semua planet memiliki lintasan orbit berbentuk elips dengan matahari sebagai salah satu titik fokusnya. Nah, apa maksud dari hukum Kepler 1 ini? Nah, seperti ini adik-adik. Jadi, lintasan bumi ini, lintasan orbit bumi itu sebenarnya bentuknya elips seperti ini, kurang lebih seperti ini. Elips. Nah, jadi dia bentuknya lonjong, tidak melingkar atau berbentuk lingkaran. Jadi agak lonjong. Nah, komponen-komponennya apa saja? Nah, di sini kita gambar. Nah, ini namanya sumbu. Nah, ini ada dua sumbu nih. Nah, ada dua sumbu. Nah, sumbu ini yang lebih kecil ini namanya sumbu semi minor. Sumbu semi minor. Nah, yang agak besar ini namanya, agak panjang maksud saya, sumbu semi mayor. Nah, ini salah satu komponen dari lintasan planet yang berbentuk elips. Nah, jadi posisi matahari di mana? Nah, matahari itu posisinya di sini. Nah, ini matahari. Nah, sebagai ini titik fokus, satu titik fokusnya. Nah, di sini adalah matahari. Matahari, matahari sebagai titik fokus. Salah satu titik fokus. Nah, nah, ternyata bukan hanya matahari saja yang jadi titik fokus. Nah, kita anggap di sini titik fokus satunya lagi. Nah, ini sebenarnya titik fokus bayangan. Sebenarnya di sini tidak ada objek objek langit di sini gitu. Jadi ini hanya
salah satu komponen dari suatu lintasan yang berbentuk elips. Jadi ini adalah fokus semu istilahnya. Jadi sebenarnya ini tidak ada. Jadi ini fokus semu. Nah, jadi ada dua fokus di sini. Ada fokus matahari sebagai salah satu titik fokus. Yang satunya adalah fokus semu. Nah, fokus semu. Nah, makanya di sini kenapa dikatakan bahwa dengan matahari sebagai salah satu titik fokusnya. Nah, jadi karena di sini ada dua titik fokus, makanya matahari sebagai salah satu titik fokusnya. Gitu. Nah, kemudian di sini ada titik lagi. Nah, inilah yang dinamakan sebagai aphelion. Di sini itu adalah aphelion. Aphelion. Nah, aphelion atau jarak terdekat dengan matahari. Kalau ada jarak terdekat, maka ada pula yang namanya jarak paling jauh. Nah, jarak paling jauh. Nah, di sini. Sini. Ini semi minor. Nah, jarak yang paling jauh yang di sini, titik ini namanya perihelion. Perihelion. Nah, jarak paling jauh. Jarak terjauh dari matahari. Nah, jarak paling jauh dari matahari namanya perihelion. Nah, disinilah. Nah, nah, ini, yang ini. Nah, sinilah pusat orbit. Pusat orbit. Nah, kemudian di mana posisi planet-planet? Nah, jadi posisi planet itu ya di sekitar sini. Di sekitar sini. Nah, ada planet yang lain nih. Kita misalkan ini bumi. Nah, kemudian jarak ini, jarak pusat ke titik semu ini namanya kita ambil nama C. Nah, kemudian jarak antara ini atau garis sumbu semi minor ini kita namakan B. Nah, jarak B. Nah, sedangkan sepanjang sumbu semi mayor ini, pada sumbu semi mayor kita berikan tanda ini saja warna merah. Nah, sepanjang ini ya kita namakan titik A. Nah, nah, jadi ada persamaan seperti ini. Jadi C per A sama dengan E. Nah, E di sini adalah nilai eksentrisitas. Eksentrisitas. Nah, secara kuantitatif dari sinilah kita mengetahui bagaimana bentuk orbit suatu planet. Jadi, jika E sama dengan 1, maka lintasan planet itu kan E sama dengan sama dengan 0, maka
bentuk lintasannya lingkaran. Nah, jika E sama dengan 1, bentuk lintasannya adalah parabola. Nah, jika E 0 kurang dari E dan E kurang dari 1, maka lintasannya elips. Nah, elips dan E lebih besar daripada 0, maka lintasannya adalah hiperbola. Nah, dari sinilah kalian bisa mengetahui bagaimana bentuk lingkaran, bentuk orbit suatu planet. Apakah dia lingkaran, apakah dia parabola, apakah dia elips. Jadi, planet-planet itu berada pada sini. Jadi, nilai E planet-planet 0 kurang dari E dan E kurang dari 1. Sehingga lintasannya berbentuk elips. Nah, dari sinilah kalian mengetahui bentuk lintasan suatu planet. Nah, contohnya saja bumi. Bumi memiliki nilai eksentrisitas sama dengan E sama dengan 0,206. Nah, 0,26 berada antara 0 dan 1, maka lintasannya elips. Oke, kita ambil lagi Jupiter. Jupiter, planet paling besar. E-nya berapa? E-nya itu sama dengan 0,048. Nah, 0,048 berada antara 0 dan 1. Nah, oke, kita ambil contoh lagi. Misalnya yang paling jauh, Neptunus. Neptunus. E-nya berapa? E Neptunus itu sama dengan 0,009. Nah, E Neptunus ini hampir lingkaran. Jadi, dia masih berada antara 0 dan 1. Maka bentuknya adalah elips. Tapi hampir-hampir saja mendekati lingkaran. Nah, untuk pertemuan kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa dari hukum Kepler 1, maka bunyinya adalah semua planet memiliki lintasan orbit berbentuk elips dengan matahari sebagai salah satu titik fokusnya. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya yang akan membahas tentang hukum Kepler 2 dan 3. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.